Shalom Aleihim saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Kiranya damai sejahtera yang dari sorga melimpahi saudara-saudara. Keluaran 20 ayat 3-6. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan, Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kejahatan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Saudara, siapakah yang berhak mengatur hidup kita? Kita sendiri? Orang lain? Atau siapa? Apakah yang kita gunakan sebagai standar hidup? Hati nurani? Perasaan kita? Logika kita? Hukum pemerintah? Atau hukum gereja? Jika kita mengaku beriman, sudahkah kebenaran Allah saja yang mengatur hidup kita? Hukum-hukum itu mengatur hubungan umatnya dengan dirinya dan umatnya dengan sesama. Hukum-hukum Allah itulah yang diucapkan Allah langsung kepada Musa untuk disampaikan kepada umat pilihan Allah. Saudara, seharusnya hidup kita diperintah dan diatur hanya oleh firman Allah. 10 perintah Allah dimulai dengan fakta tindakan Allah dalam sejarah umat Tuhan, di mana Allah telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Dengan demikian, Allah adalah pemilik sejati umatnya. 10 perintah Allah diberikan bukan supaya umat ini dibebaskan, bukan supaya umat ini diselamatkan. Justru mereka sudah dibebaskan dulu, sudah diselamatkan dulu dari perbudakan tanah Mesir, baru kemudian diberikan 10 hukum. Untuk apa? Supaya umat hanya menyembah kepada Allah, dan wewenang Allah untuk meminta umatnya menyembah dirinya, dan kewajiban umat untuk mentaatinya. Saudara, seharusnya umat itu berkata begini pada waktu itu: Engkau adalah Allah kami, Engkau pemilik, penebus dan pembebas hidup kami. Hanya Engkaulah Allah dan tidak ada Allah yang lain lagi. Harusnya ini yang dikatakan, saudara. Kenapa? Karena Allah yang membebaskan umatnya. Karena Allah yang telah menolong dan menyelamatkan umatnya dari perbudakan, termasuk hari ini membebaskan kita dari perbudakan dan kuasa dosa. Saudara, perintah agar jangan ada Allah lain di hadapan Allah umat bukan hanya sekedar teori, melainkan kenyataan bahwa hanya Dialah satu-satunya Allah. Umat sudah menyaksikan fakta bagaimana mereka melihat satu persatu dewa-dewi Mesir hancur, tidak berdaya menghadapi Allah kita. Oleh karena itu, saudara, hanya Allah yang berhak menerima ketaatan dan kesetiaan total dari umatnya. Dalam ayat yang kedua dikatakan begini: Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Akulah Tuhan Allahmu. Sah bahwa saya dan saudara, juga umat zaman itu, adalah kepunyaan Allah, milik Allah. Ini adalah pengesahan
bahwa Allah adalah Allah bagi kita umatnya, dan kita adalah umat kesayangannya. Umat kesayangan Allah ini telah melihat karya yang besar Allah dalam awal kehidupan mereka berumat. Allah menunjukkan keterlibatan besar dalam hidup mereka. Perbuatan ajaib Allah itu alasan yang membuat mereka hanya perlu taat kepada Allah yang ajaib dan besar. Tidak ada Allah lain yang patut disembah di samping Allah. Saudara, ini juga yang seharusnya menjadi keyakinan kita. Perbuatan ajaib Allah melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus membebaskan kita dari perbudakan dosa, sehingga sah kita, gereja, adalah milik Allah. Allah adalah Allah kita, dan kita adalah umat kesayangannya. Maka saudara, yang perlu kita lakukan adalah tidak ada Allah lain selain daripada Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Maka pertanyaannya, apakah umat hari ini masih bisa jatuh menyembah Allah lain? Apakah pemujaan berhala juga masih menjadi masalah bagi orang Kristen hari ini? Saudara, John Calvin di dalam bukunya Institutio berkata begini, hari ini apapun yang menghalangi persekutuan kita dengan Allah adalah berhala atau Allah lain masa kini. Contoh nih, karena kerja kita tidak bersekutu, berarti pekerjaan itu telah menjadi penghalang persekutuan kita dengan Allah. Karena hobi kita tidak bersekutu, maka hobi itu pun sudah menjadi penghalang persekutuan kita dengan Allah. Karena malas kita tidak bersekutu, maka kemalasan itu telah menjadi berhala bagi kita hari ini yang menghalangi persekutuan kita dengan Allah. Saudara, cinta, kepercayaan, dan ketaatan kepada sesuatu yang lain selain Tuhan Yesus Kristus, selain yang dinyatakan sesuai dengan kitab suci, adalah bentuk pemberhalaan hari ini. Kita mencintai uang lebih daripada Tuhan, kita mencintai pekerjaan lebih daripada Tuhan, kita mencintai hobi lebih daripada Tuhan, kita mencintai diri sendiri lebih daripada Tuhan. Itu adalah bentuk berhala hari ini. Karena itu saudara, bagaimana seharusnya umat Allah memulai hubungan pribadi sebagai umat milik Allah? Sembah Dia saja. Hanya Dia yang telah dinyatakan. Sembah Allah yang sejati, bukan Allah yang lain. Biarlah cinta kita, kepercayaan kita, dan ketaatan kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena memang Dialah yang empunya dan pemilik kita. Jangan biarkan apapun menghalangi persekutuan kita dengan Allah. Karena ketika itu menghalangi dan menjadi penghalang, berarti sudah menjadi berhala hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, hari ini kami diingatkan akan firman-Mu. Jangan ada Allah lain di hadapan Engkau. Zaman itu Allah lain dalam bentuk patung, dalam bentuk benda yang kelihatan. Hari ini Allah lain itu bisa jadi bukan dalam bentuk benda yang kelihatan, tetapi apapun yang menghalangi persekutuan kami dengan Engkau, itu adalah berhala masa kini. Bisa jadi itu adalah pekerjaan, bisa jadi itu adalah hobi, bisa jadi itu adalah kemalasan, bisa jadi itu adalah diri kami sendiri, bisa jadi oleh karena hal-hal yang lain, di mana cinta, kepercayaan, dan ketaatan kami melebihi cinta kami kepada Yesus. Itulah berhala hari ini. Karena itu Tuhan, tolonglah kami, supaya cinta kami, kepercayaan kami, dan ketaatan kami sepenuhnya untuk Tuhan Yesus Kristus. Mengingat Tuhan, untuk BP Sinode yang pada saat ini sedang di dalam masa
penyusunan program departemen. Secara khusus pada hari ini nanti, Departemen Kepemimpinan Remaja dan Pemuda akan rapat dengan BP Sinode untuk penyusunan program kerja tahun 2025. Tuhan kiranya Engkau memberikan hikmat kepada hamba-Mu sebagai ketua, kepada seluruh anggota departemen. Berikan hikmat Tuhan, supaya apa yang kami rancang dan kami pikirkan adalah itu berasal dari visi Tuhan, membangun generasi muda sebagai generasi yang memiliki kepemimpinan seperti Kristus dan menjadi penjala manusia dimanapun mereka berada, baik sebagai studi, baik sebagai seorang mahasiswa, baik sebagai seorang pekerja, baik sebagai seorang guru, sebagai dokter. Mereka pun menjadi penjala manusia untuk memberitakan Injil kepada siapapun yang mereka temui. Berkati dan pimpin sinode kami ini Tuhan, supaya kami terus bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala dan empunya gereja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.